Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, seperti sudah saya jelaskan melalui video sebelumnya, ya, robot di sini yang kita gunakan adalah robot artikulasi Mitsubishi RV-M1. Robot ini adalah robot 5 aksis. Dan ini adalah sistem otomasi yang di dalamnya robot Mitsubishi di sini berfungsi untuk melakukan proses assembling. Ya, robot digunakan untuk sistem-sistem yang butuh fleksibilitas, sedangkan sistem elektronik, motor dan PLC dengan kendali PLC di sini digunakan untuk sistem-sistem yang cenderung berulang, ya. Nah, di dalam sistem otomasi sudah saya jelaskan, di sini dibutuhkan kemampuan atau kompetensi untuk mengkomunikasikan antara robot dengan PLC, ya. Karena nantinya sistem kalau semuanya menggunakan robot tentunya akan mahal, gitu ya. Maka kita pilih sistem yang fleksibel menggunakan robot. Ya, sistem yang berulang nanti menggunakan kendali PLC. Nah, di dalam pengembangan untuk sistem dengan robot di sini sudah saya sampaikan juga bahwa penting untuk kita menggunakan atau bisa memanfaatkan software pemrograman dan simulasi. Nah, untuk robot Mitsubishi di sini nanti kita sudah saya jelaskan kita menggunakan namanya softwarenya adalah Cosimir, ya. Nah, kemarin sudah saya buat video untuk bagaimana memanfaatkan, ya, membuat program, membuat posisi, melakukan proses simulasi supaya robot bisa mengambil dari satu tempat ke tempat ya yang lain, gitu ya. Ya, mengambil benda ya dari tumpuan satu diletakkan di tumpuan dua. Nah, tentunya karena tadi robot di dalam sistem otomasi itu dia juga harus bisa berkomunikasi dengan sistem-sistem yang lain. Dalam hal ini PLC, yang di situ ada sistem elektronik, terus kemudian ada sensor, di sini ada konveyor dan sebagainya. Nah, maka kita akan eksplor lebih jauh, ya, bagaimana kita membuat membuat voxel secara virtual menggunakan software simulasi kita, software pemrograman dan simulasi kita menggunakan Cosimir, ya, untuk membuat sistem otomasi sederhana yang di dalamnya sudah memanfaatkan robot dan juga komponen-komponen input maupun komponen output yang lain, ya. Jadi nanti kita akan mengkomunikasikan itu dengan robot silinder, gitu ya. Terus kemudian ada konveyor, ada sensor, ada feeder, gitu ya, ada semacam ini. Jadi ini istilahnya kalau di sana feeder, kalau di sini misalnya magazine, gitu ya. Terus juga ada rotary table, ya, atau turntable. Nah, kemudian bagaimana kalau ada dua robot sekaligus yang nanti juga akan komunikasi di dalamnya. Nah, kita nanti akan membuat beberapa video yang di dalamnya membuat voxel, membuat posisi, melakukan proses komunikasi, membuat program, dan terakhir adalah mensimulasikan sistem kita. Nah, dengan begitu lengkaplah nanti kompetensi yang kita miliki, meskipun nanti baru secara virtual, yaitu kita bisa memanfaatkan robot di dalam sistem otomasi kita yang utuh dan bisa berkomunikasi dengan sistem-sistem yang lain. Oke, mari kita lihat bagaimana langkahnya untuk mengkomunikasikan robot dengan sistem yang lain. Oke, mari kita buka softwarenya. Kita tutup saja sini. Nah, Project Wizard, sekarang kita mau robot, konveyor, sensor, ya. Kita akan mengkomunikasikan itu. Oke, jadi ini adalah kita sudah mempunyai satu robot.
Nanti ini robotnya akan kita mundurkan. Mungkin sebelumnya kita ganti lantainya, ukurannya ini 2000. Oke, ini kita undurkan objek robotnya. Posisinya kita mundurkan minus 400 ya. Oke, minus 500. Oke. Terus kemudian kita memasukkan robot yang kedua. Jadi kita masukkan robot yang kedua, kita menggunakan robot Mitsubishi RVM1. Terus kemudian ini belum ada grippernya, kita masukkan gripper. Maka di sini kita pilih gripper, miscellaneous gripper, pilih yang simple, kita add ya. Grippernya ini ada di bawah di sini, belum jadi satu dengan ujungnya ya. Ini kita majukan robotnya. Ini robot RVM1 dan RVM11. Ini adalah robot yang kedua. Kita ajukan posisinya ini ya. Oke, terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita akan memasang gripper ini ke ujung. Maka kita pilih di sini ya, flange yang ada di sini kita kasih properties. Ini kita pilih ya. Oke. Maka ini sekarang sudah ada di sini ya. Nah, ini grippernya perlu kita komunikasikan dengan robot. Ini grippernya belum komunikasi, kita pakai input output. Jadi output robot ini nanti akan kita hubungkan ke gripper yang inputnya, grippernya close. Ini kita hubungkan ke output 0. Ini kita kasih kita kasih nama grip close. Oke. Nah, sekarang ini berarti dua robot sudah ada. Nah, kita memasukkan conveyor ya. Kita perlu memasukkan conveyor. Pakai mekanisme, kita milih yang conveyor belt 1, kita masukkan, terus kita nanti butuh sensor. Ya, kita memasukkan sensor. Sensornya kita menggunakan yang optical distance ini. Add, sensor sudah masuk. Nah, terus kemudian kita memasukkan dua box ya, dua box pakai yang miscellaneous primitive, pakai box, kita masukkan add 2 kali, add lagi, terus kemudian silinder untuk benda kerjanya kita add. Close. Nah, sekarang kita posisikan dulu boxnya ya. Kita punya box 1, ini kita posisikan Y-nya minus gitu ya, kita posisikan di sana. Terus kemudian ini minus 100. Nah, kita akan mengatur dimensinya. Dimensinya kita atur 200. Kemudian 200, tingginya 150. Oke, kita ganti warnanya menjadi warna biru. Ini oh ini 200 ya. Ini 200. Tingginya yang 150. Oke, terus kemudian benda kerjanya kita posisikan, berarti tingginya itu adalah 150. Terus kemudian ini di
sini ya, di minus 200. Oke, kita atur kemudian ukurannya. Kita atur ukurannya, diameternya 25. Kemudian tingginya 50. Oke. Nah, kita atur warnanya menjadi warna biru ya, supaya berbeda. Oke. Terus kemudian sekarang kita mau mengatur yang box yang kedua. Ini nanti kita posisikan di depan robot 2, ini minus 100. Oke, dimensinya kita samakan 200, kemudian 200, tingginya 150. Oke. Nah, terus kemudian sekarang kita mengatur belt conveyornya. Posisi belt conveyornya kita atur. Posisinya di Y-nya, di X-nya, terus kemudian Z-nya, ini Z-nya, terus kemudian di sini mundur. Ya, kita cek dulu. Ya, ini kira-kira bisa menjangkau robotnya. Oke, terus sekarang kita posisikan sensornya. Sensornya kita posisikan. Ini arahnya diganti. Ya, terus kemudian posisinya kita cek di sini tingginya. Nah, ini kita cek di 120 gitu. Oke ya, ini sudah bisa mendeteksi. Oke, jadi nanti apa yang akan kita lakukan? Jadi nanti robot satu, ini robot satu yang belakang akan mengambil benda, kemudian meletakkan di konveyor. Setelah itu konveyor akan berjalan, benda dideteksi oleh sensor, kemudian konveyornya berhenti, robot kedua mengambil untuk diletakkan di box. Ya, boxnya ini saya ganti warnanya aja supaya tidak sama dengan yang sensornya, kita samakan dengan box yang kedua, yang pertama. Oke, nah sekarang kita perlu mengkomunikasikan. Yang pertama adalah robot di sini. Kedua robot ini harus bisa saling berkomunikasi, maka input robot ini akan menjadi output ya. Jadi outputnya di sini akan menjadi input dari robot ini. Jadi ini adalah, ini saya rename, ini output robot 2 ya, output robot 2. Berarti di sini yang output robot 2 ini adalah input robot 1. Oke ya. Terus kemudian inputnya, output yang ada di sini juga harus kita koneksikan dengan input robot. Ya, ini berarti ini adalah output robot 1.
Oke ya. Kemudian ini adalah input robot 2. Oke. Nah, sekarang robot sudah komunikasi. Nah, sekarang belt conveyor ini akan kita komunikasikan ke robot 1, RVM11 ya. Berarti di sini conveyor ini kan mempunyai input belt on di sini. Ini kita hubungkan dengan outputnya robot 1. Ini conveyor maju ya. Terus kemudian sensor ini akan menjadi input di robot 1. Ini sensor distance, ini outputnya sensor ini akan menjadi input dari robot 1. Berarti di sini adalah rename sensor detect ya, mendeteksi. Oke, berarti komunikasinya sudah selesai. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah ini kita membuat posisi dan program untuk ini kan robot RVM1. Nah, kita robot yang kedua ini perlu juga memiliki posisi, maka kita dari execute ini pilih controller selection, kita pilih yang robot kedua. Ya. Robot kedua kita pilih, kemudian kita buat new. Untuk posisi kita pakai MRL position list. Oke, maka ini robot yang kedua. Terus kemudian new lagi untuk yang move master command program. Ini adalah program untuk yang robot kedua. Oke. Nah, sekarang ini kita sudah punya posisi robot 1, posisi robot 2, program robot 1, program robot 2. Ya, nanti tinggal kita aktifkan yang ada di sini. Oke. Nah, nanti berarti kalau misalnya di sini kita punya teach in atau teaching box atau teach pendant. Nah, ini tergantung dari yang aktif yang mana di sini. Kalau yang aktif adalah robot 1, maka saat saya gerakkan yang aktif adalah robot yang belakang, ya, yang robot 1. Sedangkan di sini yang RVM11 atau robot 2, maka ini yang aktif adalah robot depan. Oke. Nah, sekarang kita mencari posisi. Ini saya edit reset voxel. Nah, sekarang kita mau mencari posisi untuk mengambil di sini. Nah, sekarang karena ini adalah robot 1, maka kita aktifkan robot 1, kita cari posisi menggunakan disk-in. Oke, kita soldernya kita turunkan. Terus kemudian pitch-nya juga kita turunkan. Kita cek. Masih belum lurus. Oke ya. Terus kemudian kita pakai EGZ. Setnya turun. Oke, kita lihat di sini. Berarti Y-nya perlu maju, Y-nya maju. Oke. Ya, kita turunkan sedikit. Oke ya, kita set position list. Oke, kemudian kita tutup untuk mempermudah. Kita pakai Z plus. Kita open.
tadi yang belum kita lakukan itu adalah benda kerjanya itu harus kita beli grip point ya. Ini lupa belum kita kasih grip point. Ini kita atur tingginya adalah 25. Oke. Close. Tadi ini di sini posisinya. Maka kalau ini kita close, terus kemudian kita naikkan. Set, gitu ya, tidak usah tinggi-tinggi. Ini kita open dulu, baru kita simpan. Kemudian kita close, kita muter. Sekarang muter pakai join ya. Kita putar di sini. Sorry. Kita putar waste-nya searah jarum jam. Kurang cepat. Nah, kira-kira di sini. Ini pakai XYZ, X-nya positif. Oke, ini kita set posisi open dulu. Oke, terus kemudian kita close, kita turunkan. Ya, kita open, kita set current position. Oke, kita punya posisi 1, posisi mungkin supaya kelihatan di sini. Ini posisi 2 di atasnya, posisi 3 di atas ini, posisi 4 di bawah, ya. Oke, nah kemudian kita edit reset box cell. Nah, mungkin yang kita pakai yang robot 1 ya. Ini posisinya jadi posisi aman. Saya kasih posisi 5 di situ untuk posisi aman. Nah, sekarang kita mau memprogram supaya nanti bisa kita gunakan untuk mencari posisi yang ada di sini ya, yang robot yang ada di sini. Mungkin ini sensornya kita posisikan agak ke belakang, berarti Y-nya nah di sini ya. Kita posisikan. Nah, sekarang kita membuat program yang ada di sini. Oke. Ke posisi aman 20 itu move ke posisi 1 di mana nih? Ini ke posisi 2. Posisi aman tadi posisi 5. 30 adalah move ke posisi 1, 40 grippernya close, 50 ya move ke posisi 2 dengan gripper close, 60 ini move ke posisi 3 dengan gripper close, 70 ini move ke posisi 4 dengan gripper close. Terus 80 ini grippernya open ya, 90 move ke posisi 3 ya. Terus kemudian 100 itu move ke posisi 5. Oke. Kalau sudah kan berarti benda sudah di sini. Ini kita akan menghidupkan belt conveyor. Maka 110 itu OB, nah kita cek conveyornya di mana tadi, di robot 1 itu masuk ke output berapa conveyor, berarti ke bit 1, berarti output OB plus 1, ini conveyornya aktif,
120. Ini sekarang konveyor aktif, benda akan dideteksi oleh sensor. Maka kita menunggu sensor mendeteksi 130 TB. Nah, kita cek sensor itu, sensornya masuk kemana? Sensor ini input di sini, sensor berarti masuk ke bit 1 ya, bit 1. Berarti di sini TB plus 1 masuk di 150, karena 140 kita gunakan untuk kembali lagi ke 120. Ya. 150 jika sudah mendeteksi, maka di sini OB minus 1. Ya, OB minus 1. 160 ini kita selesai. Ya. Oke, kita compile and link. Nah, ini kita compile and link yang di sini juga karena kita belum menyimpan. Tadi kita judulnya adalah robot-robot PGR. Robot-robot konveyor ini ya. Ini untuk yang robot kedua kita kasih copy. Ya, untuk robot kedua kita kasih copy. Save. Ya. Nah, sekarang kita jalankan. Ini edit, reset box cell. Jadi nanti benda harusnya ini diambil robot ke konveyor, terus dideteksi sensor, berhenti di sinilah. Nanti akan kita manfaatkan untuk mengambil yang robot kedua. Ya. Oke, kita jalankan. Ya, sekarang sudah berhenti. Nah, ini kita manfaatkan untuk ngambil robot yang kedua mengambil. Ya, ini kita posisikan di robot kedua, terus kita ambil pendanya. Ini set current position, ini adalah posisi aman. Terus kemudian saya putar pakai join. Terlalu kencang. Oke, kita turunkan. Oke, terus kemudian kita turunkan setnya. X-nya kita majukan, kita turunkan set, X-nya kita majukan, nah, kita turunkan set. Kalau dari sini sudah pas, ini kurang, kita putar sedikit. Nah, oke. Kita turunkan pakai Z-nya. Ya, ini kita set current position, ini posisi 2, terus kita naikkan Z-nya. Ya, ini posisi ketiga, terus kita putar. Ini kita putar pakai join, berlawanan arah jarum jam. Nah, kira-kira di sini. Ini setnya mungkin X Z, ini Y-nya kita mundurin. Nah, kira-kira di sini ya. Oke, kemudian posisi 4, terus kemudian kita turunkan pakai Z minus. Jadi ini nanti mungkin tidak
kita paskan supaya cepat. Ini Z-nya minus. Oke ya, kira-kira di sini ini adalah posisi 5. Oke, sekarang kita sudah punya posisi. Terus kemudian kita buat program ya. Programnya, jadi setelah bendanya dikirim ke sini, maka robot 1 harus memberikan output ke robot 2 ya. Tadi di alamat 0 semuanya komunikasinya. 170 kita kasih TI 5, 180 OB minus 0 ya. 190 ini adalah selesai. Nah, ini akan diterima di robot yang kedua. Berarti robot kedua menunggu inputan dari robot 1. Ini TB plus 0, maka dia menuju baris 40. 30 kita GT 10 ya. Ini menunggu inputan dari robot 2 ya. Setelah input dari robot 1 diperoleh, robot 2 akan ya move ke posisi aman, yaitu posisi 1. 50 itu move ke posisi atasnya berapa ya, ini berarti posisi 3, move ke posisi 3. 60 ini move ke posisi 2 ya. 70 grippernya close itu pakai OB. Kita cek di robot 2 grippernya di alamat mana. Robot 2 output di sini gripper close di output 0. Ya, output 0. Oke. 80 berarti move ke posisi 3 lagi dengan gripper close. 90 move ke posisi 4 ya. 4 dengan gripper close. 100 move ke posisi 5 dengan gripper close. 110 itu OB minus 0. 120 itu move ke posisi 4. 130 move ke posisi 1. 140 selesai ya. Seperti itu yang kita lakukan. Berarti nanti robot akan berkomunikasi dengan ini. Saya edit reset box cell. Kita coba dulu ya. Ini kita compile and link. Yang robot 1, robot 2 juga kita compile and link. No error semuanya. Oke, kita coba sekarang. Ya, bendanya maju, dideteksi oleh sensor, diambil, diletakkan, selesai. Oke, begitu bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dua buah robot dengan konveyor dan sensor untuk handling benda ini seperti halnya yang ada di industri. Oke, selamat belajar. Terima kasih, sehat selalu. Semoga sukses.